sekarang coba perhatikan soal yang ada di sini, ya. Ini ada satu soal sebagai contoh. Tentukan besarnya tegangan kabel BA dan BC yang diperlukan untuk menahan beban silinder sebesar 60 kg. Nah, jadi ada tali yang disokong oleh dua titik di titik A sama C, kemudian ditarik oleh suatu silinder dengan berat 60 km. Nah, kalian disuruh menentukan berapa tegangan tali di BA sama di BC. Nah, kita tentukan dulu apa yang harus kita tentukan. Yang pertama yaitu kita buat dulu free body diagram. Nah, karena yang diketahui itu adalah yang di sini beratnya silinder ini, berarti free body diagram yang pertama yang harus kita buat ya dari sini, dari kabel BD ini. Kemudian kalau sudah ke free body diagram 2 yaitu di sini, daerah sini. Jadi nanti akan ada 2 free body diagram. Nah, free body diagram yang pertama, nah yang ini. Kita buat seperti ini. Jadi kita buat silindernya, kemudian ada gaya yang menarik ke bawah sebesar 60 kg. Nah, kemudian ada gaya lagi yang ke atas. Beratnya berapa? TBD. Nah, kita belum tahu beratnya ini berapa. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cari dulu dari sigma F sama dengan 0 dari persamaan kesetimbangan gaya. Di mana jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem itu sama dengan 0. Nah, apa saja yang bekerja di situ? Yang pertama TBD. TBD karena nilainya ke atas, maka positif. Jadi di sini positif. Kemudian yang ini, yang beratnya. Karena di arahnya ke bawah, karena tarikan gravitasi maka nilainya negatif. Jangan lupa karena ini gaya maka nilainya 60 kg harus kita jadikan Newton dengan cara dikalikan dengan gaya gravitasi. Sehingga harus dikali dengan 9,81. Nah, kemudian kita sama dengan 0. Sehingga kita ketemukan bahwa TBD itu sama dengan 60 kali 9,81. Jadi besarnya ini sama jadinya ya. Oke, kalau kita sudah ketemu tegangan TBD itu berapa nilainya, jangan lupa nanti ini diselesaikan. Ini kan belum selesai, jadi belum dikalikan. Nanti silakan dikalikan sendiri. Jadi nanti ketemu TBD itu sama dengan sekian Newton. Kalau sudah ditemukan bahwa TBD itu berapa Newton, maka kita buat free body diagram yang kedua. Dari sini. Nah, yang dari sini ya. Yang kita ketahui adalah arah TBD. Kita buat arahnya ke bawah. Karena kan ini sudah ke atas, maka yang di sebelah sini kita buat ke bawah. Nah, kemudian di sini ada TAB, yang ini ada yang ini TBA, yang ini TBC. Ya. Kemudian kita jabarkan ke sumbu X dan Y seperti yang kemarin saya jelaskan, kita jabarkan semuanya. Sehingga nanti akan muncul TBAY, TBAX dan ini TBC X dan ini TBC Y. Kalau sudah kita jabarkan pada bidang X dan Y, maka kita buat persamaan kesetimbangannya. Yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0. Ingat yang arah ke kanan dia positif. Nah, apa saja di sumbu X itu gaya yang bekerja? Yang pertama adalah TC atau TBC ya. Yang ini TBCX. Nah, karena ini ada sudutnya, jadi yang dicarikan sebelah sini, ingat persamaan sin cos tangen. Bagaimana cara mencari sin cos dan tangen? Nah, dari situ. Nah, kalau sudah kita temu TC
TBCX itu sama dengan TC dikalikan dengan cos 45. Jadi ini TBCX. Kemudian apalagi? Ada TBAX. Ya, yang sini TBAX. TBAX ini kan ini tidak diketahui sudut tapi hanya segitiga istimewa 3, 4, 5 perbandingan. Nah, karena yang dicari yang ini yang 4 ya. Ingat persamaan dari kalau menggunakan ini kita harus tahu dengan rumus Pitagoras, itu yang kita gunakan. Sehingga ketika yang dicari ini maka persamaannya adalah 4/5 dikali TA atau besarnya TBAX itu sama dengan 4/5 dikalikan TA. TA itu ini. Nah, kemudian persamaan yang kedua dari sigma FY sama dengan 0. Sama caranya sehingga kita ketemu karena yang dicari yang ini ya, yang ini TBCY, ada TBCY yaitu TC dikali sin 45. Kemudian yang ini, yang ke arah sini ada TBAY yaitu 3/5 dikalikan TA. Kemudian ada lagi yang dari TBD sebesar minus 60 kali 9,81 Newton sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini ada dua variabel yang tidak kita ketahui besarnya, yaitu TC sama TA. Kalau ada dua variabel dan yang tidak diketahui dan ada dua persamaan yang diketahui, maka ini sudah cukup. Jadi kita tidak perlu mencari persamaan yang lain. Jadi dengan ini kita nanti bisa mencari TC sama TA. Oke. Dari sini kita bisa substitusi. Nah, persamaan 1 yang ini tadi ya, yang ini. Nah, ini bisa kita tulis sebagai ini. TC cos 45 sama dengan 4/5 TA. Sehingga TA sama dengan 0,8839 TC. Nanti coba di cross check lagi nilainya. Kalau memang tidak benar ya dibenarkan. Jadi tidak usah dipertanyakan. Kemudian dari sini kita substitusi ke persamaan kedua. Persamaan kedua yang ini. Ya. Kita substitusi ke persamaan kedua, berarti nilainya ini kita masukkan. Sehingga ketemu TC sama dengan 475,66 Newton atau dan TA-nya kita kalikan ya. Kalau sudah ketemu TC berarti 0, ini kita kalikan dengan nilainya TC sehingga ketemu 420 Newton. Nah, itu penjelasan contoh soal dari saya, semoga bisa dipahami.